tapi kita coba bersikap selayaknya mahasiswa gitu ya, kondusif, sampaikan acara-acara yang baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Dimanfaatkan waktunya teman-teman sesi hari ini dengan baik. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Wah, terima kasih kepada Kak Dias yang telah memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Baik, sebelum kita beranjak ke acara berikutnya, kita akan adakan sesi dokumentasi terlebih dahulu nih. Jadi kami mohon kepada teman-teman untuk on cam dan mematikan mikrofonnya supaya sesi dokumentasi kita dapat berjalan dengan lancar. Untuk sesi dokumentasi kali ini akan dipandu oleh rekan saya. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan. Boleh teman-teman, boleh on cam terlebih dahulu. Yuk ditunggu yuk yang lainnya, kita on cam bareng-bareng buat foto bareng. Kita tunggu 1 menit ya, sampai 13.10. Ayo yang belum on cam masih ditunggu ini. Yuk masih ditunggu yang belum on cam, boleh on cam dulu. Kita tunggu lagi ya, 1 menit lagi. Oke, karena sepertinya teman-teman nggak ada yang mau on cam lagi ya, kita mulai aja. Untuk slide 1, 1, 2, 3. Selanjutnya slide 2, 1, 2, 3. Dan terakhir slide 3, 1, 2, 3. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada MC. Oke, terima kasih Kak Meli yang sudah melakukan dokumentasi. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Pak Bagus Hartono yang telah bergabung di room Zoom pada acara bincang bareng pada siang hari ini. Oke nih, sesi dokumentasi sudah selesai kita lakukan. Selanjutnya, kami mohon kepada teman-teman yang hadir untuk dapat mengisi polling yang akan kami sediakan di room Zoom ini. Adapun polling ini akan berisi pertanyaan mengenai kesediaan dan kesiapan teman-teman untuk melakukan kuliah secara daring. Untuk mempersingkat waktu, kepada host untuk bisa memulai polling, dan saya beri waktu untuk mengisi selama 3 menit. Oke teman-teman, saya kasih waktu sampai pukul 1:14. Oke, izin masuk. Saya ingin menyapa Pak Anang terlebih dahulu. Pak Anang, bagaimana kabarnya di siang hari ini, Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum semuanya. Suara saya masuk nggak? Masuk Pak, terdengar jelas.
Oke, karena 3 menit sudah berlalu, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengisi polling. Baik, akhirnya kita akan memasuki acara inti pada siang hari ini, yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Anang Kurnia, MSI, selaku Ketua Departemen Statistika IPB. Kepada Pak Anang, waktu dan layar dipersilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang ini kita bersilaturahim atas tentunya kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan tentunya, ya, baik yang sudah ada di Bogor atau ada di Bogor karena orang Bogor, gitu kan, maupun teman-teman yang ada di daerahnya masing-masing. Oke, pada kesempatan ini mungkin nanti kita lebih banyak ngobrol-ngobrol santai, ya, diskusi beberapa hal, ya, yang terkait dengan proses akademik, ya, baik dari sisi kurikulum atau dari sisi proses untuk kegiatan akademik di semester genap yang akan datang, ya. Yang paling dekat lah yang semester genap dulu. Saya share screen sedikit, ya, supaya ada bahan diskusi yang bisa kita lihat sama-sama. Oke, saya hilang ininya. Oke, ada dua utama mungkin yang ingin saya sampaikan sebagai bahan diskusi awal, ya. Nanti berikutnya, ya, nanti kita diskusi secara terbuka, bebas, ya. Nanti mungkin yang bisa saya jawab, ya, saya jawab langsung. Kalau enggak, ya mungkin ada Pak Bagus dan nanti ada beberapa dosen lain yang gabung. Atau kalau nggak bisa dijawab sama sekali, ya PR lah, gitu. Pertama, terkait dengan kurikulum, ya, kita masih di statistik ini masih berjalan 2 kurikulum saat ini. Kurikulum 2014, ya, untuk teman-teman khususnya 5556, ya. 54 saya kira hanya tinggal skripsi bagi yang belum selesai, dan beberapa atau ya setengahnya lah mungkin sudah selesai sampai dengan saat ini untuk teman-teman 54, ya. Teman-teman 55 ini masuk di semester 8 dan teman-teman 56 ya masuk di semester 6, ya. Nah, ini kurikulum ini emang dibangun sudah lama, dari desainnya adalah dari 2014, kemudian 2018 mengalami update, ya, sedikit dari ada penamaan mata kuliah yang berubah, ada ya struktur isinya lah sedikit ada yang berubah, gitu kan, ya. Tapi secara keseluruhan sebetulnya masih menggunakan konsepnya yang di 2014, ya, atau bahkan dari sebelumnya, ya. Tapi intinya 2014 lah yang mayor minor. Oke, terkait dengan Merdeka Belajar, ya, untuk teman-teman yang 55 dan 56, itu sebetulnya yang paling utama itu ada di slot di minor atau supporting cost, gitu kan, ya, yang ruang yang terbuka. Apakah di ruang atas, ya, yang di PPKU atau PKU, ya, sudah terlewat, ya. Di Interdep juga sudah terlewat semua, dan ini di mata kuliah mayor saya kira nanti di semester 6 ini untuk teman-teman yang angkatan 56 masih ada mata kuliah wajib, ya. Pada prinsipnya sebetulnya itu mata kuliah tersebut itu boleh ditutup atau dikerjakan dari mata kuliah di luar. Namun karena mata kuliah wajib
maka quality control-nya itu menjadi jauh lebih ketat, ya gitu kan ya, karena dia akan memenuhi kepada learning outcome, sehingga pemenuhan SKS yang mata kuliah mayor itu akan menjalani, tanda petik ya, menjalani, itu bahasanya rada serem ya, akan menjalani evaluasi baik dari proses perkuliahannya, learning outcome-nya, dan materinya. Sudah menutupi enggak, sudah mencapai enggak kepada target dari mata kuliah mayor kita. Itu kalau teman-teman mengambil mata kuliah di luar program mayor kita di statistika. Itu, nah ini juga berlaku nanti untuk teman-teman yang 57 ya. Kalau mengambil konsep MBKM dengan cara mengambil mata kuliah di tempat lain dan ingin menggantikan mata kuliah di mayor ya, atau di kalau di K2020 ya mata kuliah inti ya di departemen, itu prosesnya akan lumayan sedikit agak panjang gitu kan ya, proses pengakuannya. Nanti keputusannya diakui atau enggak. Nah, tapi lain halnya kalau mengambil mata kuliah tersebut ingin ditempatkannya itu pada minor atau supporting cost. Dalam konteks kurikulum 2014 itu supporting cost, atau sekarang yang lama dengan enrichment cost. Sebetulnya istilah enrichment cost itu untuk kurikulum 2020 ya. Kalau konsepnya 2014 itu adalah supporting cost. Nah, karena sifatnya supporting cost itu adalah pengayaan, maka bagi statistik teman-teman mengambil apapun di luar ya, di luar mayor kita, itu adalah sifatnya pengayaan. Jadi benar-benar sifatnya memberikan wawasan, memberikan pengetahuan lain, bidangnya apapun itu pasti akan kita akui. Gitu kan. Kalau masuknya ke supporting cost, atau nanti di K2020 itu masuknya ke enrichment cost, gitu kan ya. Itu yang harus diperhatikan ya. Dan pengisian dari enrichment cost atau supporting cost ini itu pada prinsipnya adalah mata kuliah apapun di dalam IPB, di luar program studi statistik tentunya, atau mata kuliah apapun dari luar IPB, baik dalam negeri maupun luar negeri, itu kita persilahkan, ya, kita akan akui. Atau yang mungkin rame, ya, yang dikelola oleh Ditma WPK itu adalah yang multi aktivitas, kegiatan kemahasiswaan atau kegiatan rekomendasi dari kementerian yang 8 jenis itu, termasuk yang magang bersertifikat dan seterusnya kan, gitu kan ya. Itu adalah masuk di dalam poin ketiga dan keempat dalam konteks ini di nomor 2 ini ya. Itu dipersilakan. Nanti masuknya akan ke supporting cost. Nah di IPB kalau menggunakan itu kan teman-teman saya kira udah sangat paham. Nanti akan dikonversi ke dalam yang 25 mata kuliah yang kodenya IPB XX kan gitu kan. Nah, namun untuk teman-teman 55 dan 56 tentunya yang jatah 14 atau 15 SKS di sini gitu kan ya, itu sebenarnya sudah ditutupi juga 4 SKS oleh KKN tematik ya. Jadi di desain kurikulum 2014 sebenarnya kita sebelumnya tidak ada KKN tematik, tapi kemudian karena diwajibkan ya, kita dari sejak angkatan 54 wajib mengikuti KKN tematik, maka ini 4 SKS ini bisa mengisi slot di kelompok 4 ini, minor atau supporting cost gitu kan ya. Sehingga sisanya ya minimum tinggal 10 lagi lah gitu kan. Itu kalau minimum, kalau mau ngambil konsep minimum. Nah, pengambilan SKS tentu tolong diperhatikan setiap semester maksimum 24 ya, tidak bisa lebih karena ini terkait dengan KPD Dikti, dan secara kumulatif ya jangan banyak-banyak lah, walaupun diperbolehkan sampai 160 ya, banyak sih yang multi aktivitas diakui karena nilainya cenderung lebih dekat ke A ya. Ya nggak apa-apa sebenarnya untuk naikin ya, tapi jangan terlalu banyak lah gitu kan ya. Toh masih ada rekap
kegiatan teman-teman semua itu melalui SKPI, gitu kan ya. Tetap dilaporkan melalui student portal, tapi pengakuannya itu nanti bisa diakui melalui SKPI, gitu kan. Oke, saya kira ini yang kurikulum 2014 ya. Saya kira mungkin bagi teman-teman angkatan 56 ini tersisa sedikit lagi lah ya. Atau teman-teman 55 yang sekarang ada tinggal skripsi, saya kira lah, skripsi, kolokium, dan seminar saya kira. Nah, nanti kegiatan-kegiatan diikuti lewat magang bersertifikat, itu bisa kita akui ke dalam multi aktivitas, nanti bisa diaturnya ke situ, yang sesuai, mana yang sesuai silakan diajukan. Dan tentu SKS nanti akan berlimpah ya, lebih dari 150 nih, saya banyak menandatangani gitu kan. Nah, untuk yang teman-teman 57 ya, yang menggunakan kurikulum 2020, nah itu karena desain kurikulumnya ini sudah mewadahi atau memberikan fasilitas yang cukup untuk melaksanakan MBKM ya, khususnya nanti di semester 7 ya. Dan KKN tematik juga sudah masuk di dalam kurikulum ya, walaupun KKN tematik nih di sini masuknya di dalam konteks yang 10 ini gitu kan ya. Ini kalau final year project-nya adalah kategori mata kuliah wajib ya. Nah, jadi dari sini ini sebenarnya 4 SKS sudah tercukupi melalui KKN tematik. Nah, nanti 6 SKS-nya lagi itu bisa diambil dari capstone project, praktek lapang ataupun magang, gitu kan ya. Jadi kalau yang nanti yang akan magang MBKM yang sampai 20 SKS ya paling tidak nanti bisa masuk di magang yang di sini atau nanti dengan digabung dengan capstone project dan lain-lain. Nah, kita mengalokasikan enrichment cost dalam bentuk mengambil mata kuliah ya, atau bentuk lain di baik di IPB maupun di luar IPB maupun nanti sifatnya credit earning dari kampus lain itu dipersilakan, itu kira-kira bobotnya ada 21. Sehingga kalau dari sini minimum teman-teman itu punya ruang 21 ditambah 6. Ya. Ada berarti 27 SKS yang bisa secara bebas ya, bebas tanda petik ya, karena tetap harus ada pembimbing dari kampus gitu kan ya, yang bisa digunakan untuk pengayaan. Ini jadi komposisi SKS-nya jauh lebih besar dibandingkan yang kurikulum 2014 ya. Di sini ada 27, jadi 21 di bawah ya. Ditambah dari sini 6 SKS dari kelompoknya KKN tematik, karena KKN tematik sudah diambil ya, wajib. Nah, yang sebesar ini itu bisa dimulai dikerjakan dari semester secara desain. Kita memberikan ruang itu di mulai semester 3 itu sudah diberikan ruang. Silakan mulai ngambil 3, mengambil 6 gitu kan ya. Misalkan dalam bentuk mata kuliah gitu kan, dan seterusnya. Bentuknya apa pengayaan ini ya mirip aja atau sama aja sebenarnya seperti yang tadi ya. Pertama KKN tematik itu mata kuliah wajib ya, sudah wajib ya. Berarti di luar yang 27. Kegiatan yang lainnya apa? Silahkan ngambil mata kuliah dari program studi lain di IPB. Silahkan ngambil mata kuliah dari luar IPB baik dalam negeri maupun luar negeri. Tentu penyelenggaraan yang formal. Mau langsung ngambil ke kampusnya tersebut itu silahkan gitu kan ya. Mau menggunakan jalur yang diatur oleh atau dikoordinasikan oleh kementerian atau konsorsium itu silahkan gitu kan, yang jelas diselenggarakan secara formal, atau menggunakan multi aktivitas ya, yang tadi ya, yang diatur oleh atau dikoordinasikan oleh Ditmawa PK, yang menjadi bentuknya ada 25 mata kuliah IPB XXX ya. Jadi ngisi di sini, ngisi enrichment cost ini yang perlu diperhatikan ya teman-teman, jangan seolah-olah enrichment cost itu seperti bayangannya itu hanya yang multi aktivitas yang jadi 25 itu. Jadi nah kami di para kadep nih sedang diskusi, saya kira mungkin sudah di-share juga ya, yang dari AGB gitu kan ya, yang dari teknologi pangan, ada dari ilmu konsumen gitu kan, yang sudah menyatakan dan memberikan ruang kepada
seluruh mahasiswa di IPB memberikan jatah ya untuk ngisi KRS itu mata kuliah mana aja yang mereka tawarkan kepada seluruh mahasiswa IPB termasuk kepada kita ya. Nah, itu silakan dibuka ya. Jadi kita di para kadep ini sudah bersepakat walaupun mungkin efektif saya kira mudah-mudahan semester yang depan lah efektifnya gitu kan ya. Semester ini baru beberapa yang sudah menyatakan dan sudah di dalam sistem SIMAK sudah memberikan alokasi untuk yang mengambil enrichment course. Tapi tentu syarat-syarat perkuliahannya harus dipenuhi ya. Kalau ada yang mata kuliah bersyarat ya harus benar-benar diperhatikan nanti. Misalkan kalau ada yang senang dengan dunia agribisnis, nanti target mau ngambil mata kuliah apa, mata kuliah tersebut ada syaratnya nggak sebelumnya. Maka mata kuliah prasyarat itu harus diambil dulu, gitu kan. Sama kita juga nawarkan katakanlah analisis regresi ya untuk bisa diambil oleh mahasiswa lain. Maka mahasiswa tersebut sebelumnya harus ngambil dulu metode statistika. Nah, kalau dia tidak ngambil dulu metode statistika, tiba-tiba dia ngambil analisis regresi, itu pasti nggak bisa. Jadi prasyarat perkuliahan itu tetap harus dipenuhi. Nah, tapi intinya yang ingin saya sampaikan di sini adalah pengisian atau pemenuhan di pengayaan ini itu bisa berbentuk mata kuliah, ya, ataupun bisa berbentuk multi aktivitas melalui kegiatan kemahasiswaan atau melalui kegiatan-kegiatan yang rekomendasi atau dikoordinasi oleh kementerian atau pihak-pihak lain yang bekerja sama dengan IPB tentunya, gitu kan ya. Nah di semester 7 bagi teman-teman yang kurikulum 2020 itu kita sudah siapkan ruang bagi teman-teman semua. Itu tidak ada lagi mata kuliah ya di semester 7 itu nanti. Maksud saya tidak ada mata kuliah yang diam di kelas. Jadi di semester 7 itu nanti terbuka untuk teman-teman bisa magang ya. Kita siapkan slot di sini ada kegiatan magang yang 10 SKS. 10 SKS itu ya kurang lebih dilakukan selama 4 bulan gitu kan ya. Kalau magang bersertifikat dengan tambahan kegiatan-kegiatan lain yang menjadi 20 SKS, ya nanti bisa dikombinasikan dengan magang di sini, salah satunya sebagai mata kuliah, atau mengambil praktek lapang yang SKS-nya lebih kecil, capstone project, ataupun dengan yang nanti diambil sebagian ke multi aktivitas, gitu kan ya. Jadi di semester 7 ini sudah tidak ada mata kuliah yang di dalam kita, yang di kelas kita di IPB. Dan semester 8 nanti isinya juga tinggal seminar dan skripsi. Sehingga sebenarnya pada prinsipnya selama 1 tahun itu bisa dipakai untuk full magang. Namun kalau melaksanakan magang selama 1 tahun, teman-teman ini nanti harus benar-benar berkoordinasi dengan pembimbing supaya penyusunan skripsinya tidak terbengkalai. Harapannya tentu nanti bagian dari magang yang dilakukan itu bisa diambil menjadi skripsi, sehingga nanti misalkan di semester 8 di bulan Juni, Juli itu begitu pulang ke kampus itu sudah siap untuk ujian, sehingga lulus tepat waktunya di bulan Juli atau bulan Agustus itu tercapai. Nah, jadi nanti betul-betul itu teman-teman ke dosen penggeraknya harus betul-betul berkoordinasi ya untuk yang 2020 ini supaya waktu yang 1 tahun di semester 7 dan semester 8 itu benar-benar didesain sebagus mungkin. Nah, dengan kondisi seperti ini sebenarnya bagi teman-teman yang sudah ngatur dari awal itu 7 semester aja bisa lulus sebenarnya gitu kan. Jadi nggak mesti harus 8 semester gitu. Jadi dengan kondisi seperti ini ya di bulan Desember di semester ke-7 itu sebenarnya kalau ini masih bisa lulus ya, sehingga memungkinkan untuk lulus 3 tahun setengah. Nah, poin dari sini yang utama adalah ini ya, yang ingin saya tekankan tadi, kembali menekankan bahwa multi aktivitas itu kegiatannya adalah satu SKS setara dengan 45 jam aktivitas. Dan poin kedua bahwa enrichment course itu bukan hanya dari multi aktivitas. Tapi dari mana? Ya dari sini. Ya, enrichment course itu selain multi aktivitas juga adalah mata kuliah
dari program studi lain atau dari luar IPB. Itu kan ya. Nah, kalau misalkan teman-teman nih punya dana atau dapat beasiswa nih, kan Dikti kan kemarin ini mengeluarkan beasiswa untuk kuliah di luar ya, yang 1 semester. Nah, gitu kan. Nah, mulai dari sekarang siap-siap dengan bahasa Inggris dan rancang di semester ke-7, kemarin kan semester ganjil juga ya, ininya. Rancang di semester 7 itu pergi ke negara mana gitu. Dan ini mata kuliahnya bebas, dalam artian tidak mesti harus terkait 100% dengan statistik, karena sifatnya nanti pengayaan. Karena mata kuliah teman-teman ini sampai dengan semester 6, itu yang wajib statistiknya yang atas, ya, yang di sini, yang atas, itu sudah terpenuhi. Sehingga semester 7, misalkan Anda, teman-teman ini dapat beasiswa atau punya biaya sendiri, mau ikut kegiatan 1 semester di universitas mana di luar, itu silakan. Gitu kan, ya. Itu seperti itu. Gitu kan, ya. Misalkan akan dilakukan seperti itu. Dan itu nanti kita akui SKS-nya. Nanti dapat berapa SKS di sana, ya syukur-syukur setara 20 SKS, sehingga nanti pemenuhan ini juga bermanfaat. Oke, saya kira itu dari sisi kurikulum, ya, enrichment cost dan enrichment cost istilahnya di 2020 dan supporting cost di 2014. Kembali yang ingin saya tekankan, silakan mengatur, berdiskusi dengan para dosen penggerak bagaimana mengoptimalkan ruang yang ada untuk benar-benar menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Saya bukan mengatakan bahwa kalau enrichment cost yang ini semuanya ini yang 27 SKS ini diisi dari multi aktivitas tidak berguna, ya, bukan begitu ya. Tapi optimalkan dari, kalau saya sih menyarankan mungkin gabung gitu kan ya. Diambil dari mata kuliah yang benar-benar menarik dan sesuai dengan minat teman-teman, misalkan mau di ekonomi, di aktuaria, di komputer gitu kan, atau di bidang-bidang yang lain, plus aktivitas kegiatan kemahasiswaan. Karena kita perlu belajar bersosial nih. Multi aktivitasnya sebenarnya intinya kita akan mendorong mahasiswa untuk beraktivitas kemahasiswaan, ya, baik dalam bentuk organisasi maupun lomba, dan aktivitas itu akan kita akui sebagai kegiatan akademik sehingga bisa dihitung dalam SKS. Di konsepnya kira-kira seperti itu. Jadi kalau kemarin ini di sebelum-sebelumnya kan berorganisasi kan nggak dihitung kan, gitu kan ya. Ya enjoy aja, kesenangan aja lah gitu kan. Nah, sekarang selain kesenangan, kita berorganisasi, bersosialisasi, ya juga kita akan hitung di dalam SKS. Nah, tapi kalau saya boleh menyarankan, yang jatah 27 SKS tersebut di sini, ya, kalau kita lihat di sini, itu tidak semuanya dipenuhi oleh kegiatan dari multi aktivitas, tapi juga diisi dengan mata kuliah yang diberikan secara terstruktur, baik program studi lain di IPB maupun di luar IPB. Ya. Oke, itu dari kegiatan kurikulum, ya, supaya teman-teman ini ada penyegaran kembali lah, gitu kan ya. Nah, kemudian terkait dengan rencana semester depan ini, semester genap, ya, kita sudah mengeluarkan surat, ya boleh dibilang surat edaran lah, gitu kan ya, ketetapan yang sudah diambil oleh departemen, ya, terkait dengan anjuran atau saran atau apapun namanya untuk mulai dengan pembelajaran tatap muka di IPB, gitu kan ya. Nah, kita sudah coba mengevaluasi, ya, cukup panjang kita mendiskusikan ini, gitu kan ya, di departemen dengan berbagai pihak, ya, dan berbagai kolega kita juga di FMIPA maupun di IPB. Ya, secara umum sih sebetulnya emang IPB yang mendorong yang tatap muka itu yang utama adalah yang memerlukan keterampilan yang pemenuhan keterampilan yang dengan tangan, ya, yang praktikum seperti di tempat-tempat lain lah, di program studi lain itu memang sangat didorong untuk
untuk segera dilakukan tatap muka. Sementara yang masih memungkinkan dilakukan secara online itu tidak mengapa untuk sementara dilakukan online. Jadi dengan melihat kondisi-kondisi yang ada serta daya dukung, selain daya dukung secara akademik, daya dukung secara fasilitas ya, karena kita masih menggunakan PPKM 2 ya, sehingga saat ini kan berarti kapasitas tuh dari yang ada tuh maksimum hanya 50% yang boleh, gitu kan, boleh digunakan dengan istilah PPKM 2 ini. Nah, dengan kondisi tersebut kita di departemen akhirnya memutuskan ya untuk program sarjana itu untuk perkuliahan semester 4 dan 6 itu kita akan lakukan semuanya full secara daring ya. Namun ini akan kita evaluasi pada UTS. Jadi artinya kita akan lihat sampai dengan UTS. Kalau sampai dengan UTS ini yang 2 bulan ini memungkinkan untuk kemudian dilakukan hibrid, maka kita akan lakukan hibrid. Ya. Siapa sih yang akan ada di kampus? Ya, yang sudah ada di Bogor dulu lah, gitu kan ya. Yang teman-teman masih jauh, masih ada di Medan, masih ada di mana Sulawesi, ya kita tidak sarankan untuk cepat-cepat datang ke Bogor, gitu. Tapi teman-teman yang sudah ada di Bogor itu yang akan kita dulukan yang mungkin bisa ini. Tapi kalau ternyata setelah nanti dijalankan itu ada semua ya mungkin kita jadi gantian gitu kan ya. Karena kapasitas tetap apa namanya harus maksimum 50%. Nah, evaluasi itu akan kita lakukan pada nanti pada sesi UTS ya dalam 2 bulan ini. Apa yang akan kita evaluasi? Pertama dari sisi fasilitas ruang ya, karena terus terang ya fasilitas untuk melakukan hibrid itu dibebankan kepada departemen, sehingga departemen yang harus menyiapkan. Kalau semua ruang di IPB sudah disiapkan fasilitas untuk hibridnya ya, kamera dan segala macam sound system sudah memadai, saya pasti akan melakukan hibrid gitu kan ya. Nah, tapi ini sekarang fasilitas tersebut itu menjadi tanggung jawab departemen. Nah, teman-teman mungkin memaklumi bagi angkatan yang sudah ini yang 55 lah gitu kan ya, 56 mungkin semester 3 sudah ini ya, sudah kena COVID duluan, jadi sudah harus pulang kemarin ini. Nah, Departemen Statistika di Darmaga itu kita tidak punya ruang kuliah sendiri yang ukurannya memadai. Sehingga ruang kuliah kita itu semua menggunakan ruang kuliah umum. Gitu kan. Nah, sehingga untuk memberikan memiliki fasilitas yang privat lah boleh bilang gitu kan, yang kita atur sendiri itu tidak mudah. Namun di akhir-akhir kemarin alhamdulillah kita sudah diberikan minimum 1 ruang di CCR ya, di PKU. PKU ini kan kapasitasnya besar ya, 120 kursi, sehingga kalau dijarang-jarangkan ya 30 kursi masih muat lah, gitu kan ya. Jadi untuk melakukan hibrid itu bisa kita lakukan. Nah itu nanti akan kita siapkan ya. Jadi kalau keputusannya nanti setelah UTS itu oke, kita lakukan hibrid untuk mata kuliah tertentu, dan mungkin masih ada yang online untuk mata kuliah tertentu, maka kita insya Allah sudah punya fasilitas dengan menggunakan ruang di CCR. Ini juga baru di akhir-akhir kita dapatkan itu. Nah, namun bagi tugas akhir ya, terutama ujian sidang skripsi itu saya nyatakan di sinilah gitu kan ya, atau sudah ditetapkan mutlak harus ada di kampus ya. Kenapa? Ini teman-teman supaya memahami bahwa lulusan tepat waktu kita itu 2019 itu sudah di atas 60%. Ya. Lulusan tepat waktu yang 4
tahun ya, sampai bulan Agustus lah gitu kan. Jadi kalau teman-teman 55 ini ya Agustus tahun depan itu kan pas 4 tahun gitu kan ya. Nah, itu sudah di atas 60% ya, yang di tahun 2019. Tahun 2020 itu karena kondisi COVID harus pulang dan semua dilakukan secara online, itu turun menjadi hanya 40-an%. Dan tahun 2021 sekarang itu hanya 26% yang lulus tepat waktu sampai dengan Agustus kemarin ya, yang angkatan 54 itu lulus Agustus 2021 itu hanya 26%. Harapan saya, jadi teman-teman 55 ini nanti dengan kita akan diskusi dengan pembimbingnya, maka kalau dipaksa datang pada pada mau ujian ini ya, ujian sidang ini, setidaknya di sini selama sebulan setelah ujian, jadi kalau ujian bulan Mei, bulan Juni ya menyediakan ruang ya, tempat 1 bulan pasti selesailah perbaikannya gitu. Nah, kemarin ini kan yang habis ujian itu perbaikannya itu lama, hilang gitu, berapa lama lagi gitu. Nah nanti kalau ada di sini gitu kan ya, insya Allah bisa didorong sehingga bisa lebih lebih cepat lagi. Itu yang pertama, sebetulnya kita ingin supaya teman-teman ini lulus cepat ya, dalam waktu 4 tahun. Dan yang kedua juga ya supaya ada terkesan lah gitu kan ya. Masa sudah sekian lama lulus aja tidak menginjakan kampus kan gitu kan. Jadi itu kira-kira ini ya, guyonan sederhananya kira-kira seperti itu. Tapi intinya yang paling utama kita ingin menjamin kualitas dari teman-teman saat lulus nanti gitu kan ya. Jadi benar-benar kita ingin melihat learning outcome dari proses pendidikan kita di statistik itu tercapai dengan baik. Ya. Jadi sekira-kira seperti itu. Nah, yang kolokium dan seminar ini kita istilahkan dengan hybrid ya. Kalau teman-teman yang presentasi itu sudah ada di Bogor dan tentu harapannya seperti itu ya. Itu ya bisa nanti dilakukan di ruang sidang di atas. Tapi teman-teman yang masih ada di luar Bogor sebagai peserta itu nanti silakan tetap menggunakan Zoom gitu kan ya. Intinya kira seperti itu. Tapi kalau ternyata presenternya juga masih ada di luar, nanti yang merekomendasikan terakhir adalah pembimbingnya. Pembimbingnya nanti akan merekomendasikan apakah harus ada di Bogor atau tidak, itu nanti pembimbing yang pada akhirnya. Gitu. Nah itu untuk yang teman-teman program sarjana ya. Nanti kalau untuk yang program master dan program doktor ini memang ada yang kuliahnya juga sudah luring, tapi kapasitas kuliah ini, jadi nanti jangan kok yang S2 sama S3 kok udah diberikan luring gitu kan ya. Jadi biar teman-teman tahu, yang kelas ini, yang luring yang S2, itu jumlah mahasiswanya itu hanya 9 orang, plus nanti ditambah kakak kelas Anda yang ikut sinergi ada 5 orang, ada 6. Berarti maksimum itu hanya akan ada 15 orang isinya. Ya, ruangan ininya. Kemudian yang S3 itu hanya ada, saya lupa ya, ada 8 orang kalau nggak salah ini. Jadi itu yang betul-betul yang kuliah luring. Jadi yang luring baik program sarjana, program magister maupun program doktor itu di tugas akhir itu semuanya direkomendasikan, bukan direkomendasikan, dialihkan untuk luring semua. Oke, saya kira itu ya intinya. Jadi yang ingin saya sampaikan utamanya, jadi setengah semester ini kuliah kita selenggarakan dengan cara daring dan mudah-mudahan kalau ini pandemi ini tidak kembali memuncak pada Idul Fitri nanti, mudah-mudahan sesi UAS kita bisa melakukan kuliah minimum itu secara hibrid. Dan tentu mudah-mudahan lingkungan Darmaga, lingkungan kampus Darmaga juga sudah mendukung untuk teman-teman itu kembali ke Bogor ini.
Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan sebagai awal untuk diskusi. Mungkin saya kembalikan waktunya dulu ya, nanti Pak Bagus mungkin ada, atau sebelum dikembalikan Pak Bagus ada yang perlu disampaikan yang saya tertinggal, silakan. Lanjut aja dulu Pak, nanti kita diskusi ya. Oke, ya, saya kembalikan waktunya ke MC, kita diskusi aja. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Pak Bagus Hartono, Pak Anwar Fitrianto, dan Ibu Akbar Rizky yang sudah bergabung di room Zoom pada acara Bincang Bareng siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Wah, terima kasih banyak Pak Anang atas informasi yang luar biasa mengenai perkuliahan bagi mahasiswa statistika ke depannya. Gimana nih teman-teman? Mungkin di sini banyak dari teman-teman yang berbeda pendapat nih, lebih menginginkan kuliah secara luring maupun daring. Namun pastinya pihak IPB akan menyiapkan cara terbaik untuk mahasiswa kuliah baik secara luring maupun daring. Nah, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, aku mau review dulu nih sedikit hasil dari polling yang tadi udah teman-teman isi di awal acara. Nah, dari poin setuju kuliah offline atau online, banyak mahasiswa yang lebih setuju untuk kuliah offline, sebanyak 74%. Dari segi keefektifan dinilai lebih efektif offline. Untuk kesiapan, lebih banyak yang kurang siap. Dan tempat tinggal sudah siap, kebanyakan sudah siap. Izin orang tua kebanyakan sudah diperbolehkan. Dan vaksin juga sudah kebanyakan 2 kali sudah. Oke, mungkin dilihat dari poin pertama. Lebih banyak yang setuju untuk kuliah offline. Mungkin di sini saya mau minta tanggapan dari Pak Anang melihat antusias mahasiswa yang lebih ingin kuliah secara offline. Mungkin tanggapan dari Pak Anang untuk menanggapinya bagaimana Pak? Waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih. Jangankan mahasiswa ya, saya juga pengen offline. Kita sudah tadi ya, kita mengevaluasi dari beberapa kondisi ya, dari sisi efektivitas, dari sisi ketercapaian LO. Kita juga melihat terus terang emang yang online karena online-nya kan online dipaksa ya, bukan online yang sudah siap 100% kan gitu kan ya. Emang ketercapaian LO juga tidak tercapai optimal, efektivitas juga tentu tidak efektif seperti yang di waktu saat offline. Itu kita sangat maklumi ya. Apalagi untuk mata kuliah tertentu yang sifatnya perlu interaksi lebih banyak ya, seperti yang berbasis teori, berbasis pemrograman kan gitu kan ya. Itu pasti terasa lah. Jangankan mahasiswa, saya juga terasa gitu. Saya kalau ngoreksi TS tuh banyak yang bersih, tapi seneng sih kalau ngoreksinya gitu. Cepat gitu ngoreksinya kan gitu. Tapi kan bukan kesenangan cepatnya itu kan gitu. Berarti kan ada sesuatu yang yang tidak bisa dicerna dengan baik gitu kan. Nah, namun setelah melihat berbagai kondisi ya, gitu kan ya, kita juga melihat kesiapan dari para dosen ya dan para tendik serta kesiapan fasilitas dengan kondisi saat ini ya. Kalau kondisi semester depan kan belum tentu barangkali sudah sangat berubah ya, nanti pasti akan berubah. Jadi itu saya kira ya kondisi saat ini yang yang kita belum berani 100% gitu. Artiannya ya daya dukung dari lingkungan kampus Darmaga sendiri yang harus menjadi perhatian kita sama-sama ya. Sehingga yang kita pikirkan itu tadi, kita lihat dalam 2 bulan ini ya, sesi UTS ini, kalau sesi UTS ini aman, maka insya Allah sesi UAS kita akan lakukan dengan hibrid ya, dalam artian
yang masuk di dalam kelas karena ruangan kelas juga terbatas, dan kalau PPKM itu masih ada, dan saya yakin masih ada gitu kan ya, maka kapasitas itu kan harus tetap dijaga ya, jarak harus tetap diperhatikan dan seterusnya, sehingga teman-teman yang jumlahnya 80 atau 70 sekian itu pasti tidak bisa masuk di dalam satu kelas, sehingga mungkin nanti akan ada rotasi ya, atau kalau masih ada teman-teman yang belum dapat izin dari orang tua, masih ada di rumahnya masing-masing, itu juga akan kita persilahkan tidak harus ada di Bogor gitu kan. Nah, itu saya kira intinya sih sebenarnya kalau kita udah sangat sama di dalam, kenapa ini diskusi ini lama ya di dalam departemen, karena sama ya kayak di teman-teman tadi polling tadi gitu kan ya. Ada yang tidak setuju, ada yang oke dengan syarat begini gitu kan. Nah, terus ya kita nyarilah yang paling optimum dari kondisi yang ada saat ini, gitu kan ya. Jadi kita tidak, walaupun IPB memberikan dalam tanda petik ya keleluasan kepada departemen, sebenarnya mau mengambil online full sekarang semua itu juga masih boleh sebetulnya, gitu kan ya. Nah, kita memutuskan yang volumenya kecil itu kita itu full offline saat ini. Tadi yang adanya itu ada di Pasca. Tapi yang volume jumlah mahasiswanya besar ya, itu baik yang di Pasca, yang di S2 itu yang jumlahnya besar, kelasnya besar, itu masih kita masih kita selenggarakan secara online juga. Yang S2 semester kedua itu masih online, itu karena volumenya besar di situ ya. Nah, bahkan yang itu ditetapin 1 semester, maka 1 semester udah pasti online yang S2. Nah, yang teman-teman program sarjana itu kita akan evaluasinya ini dalam setengah semester, sehingga harapannya kalau kemudian segala sesuatunya oke, kemudian teman-teman juga mungkin sudah aman di sini, sudah banyak yang di sini gitu kan ya. Tadi kalau saya nggak sempat ngobrol-ngobrol ya minimum 30-an orang tuh setiap angkatan karena sudah ada lah di sini gitu. Sehingga untuk masuk di kelas yang di CCR itu ya sudah terpenuhi ya, sudah bisa lah gitu kan yang kita lakukan. Oke gitu, jadi kami juga dari sisi kualitas itu sangat menyadari ada penurunan, dalam artian ada yang tidak optimum lah gitu kan ya. Dari sisi target kelulusan yang sudah biasa saja tadi saya sudah nyatakan, yang dulu kita lulus tepat waktu itu 60-an% ke atas, tahun 2021 itu hanya tinggal 26%. Itu kan bayangkan kan, itu kan suatu prestasi kita yang jadi drop, dan yang rugi itu bukan hanya departemen tapi teman-teman semua juga gitu kan ya. Mestinya harus sudah punya ijazah pada semester ke-8, ini belum punya ijazah kan gitu kan. Ini kan ada waktu yang sayang kan gitu. Oke, mungkin itu ya garis besarnya kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan segala sesuatunya nanti berjalan dengan baik ya. Pak Bagus mungkin bisa ditambahkan beberapa hal yang lebih spesifik, silakan. Ya, terima kasih ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya begini teman-teman ya. Jadi kita di departemen ini sebetulnya lebih siap kuliah offline ya, daripada kuliah online. Jadi lebih senang sebetulnya menyelenggarakan kuliah itu ya offline, karena kita itu dari dulu kan offline ya. Tadi Pak Anang menyampaikan online ini kan online terpaksa gitu ya, bukan kita maunya online, bukan begitu. Tapi ini online dalam hal keterpaksaan karena situasi. Jadi, nah karena itu departemen ini sedang mengarah untuk memindahkan yang tadinya 100% kegiatan pembelajaran akademik itu semuanya online, kita akan bergeser ke offline. Tapi tentu saja tidak bisa langsung semuanya, tidak bisa langsung semua aktivitas yang online itu kita ubah jadi offline semua. Nah ini kita bertahap. Bertahapnya bagaimana? Tadi Pak Anang sudah sampaikan, yang melibatkan sedikit
individu, ini kita akan selenggarakan offline. Misalnya tadi apa? Misalnya tadi ujian sidang. Ujian sidang itu kan kalau S1 hanya melibatkan 4 orang, ya. 1 mahasiswa, 3 dosen. Ujian sidang mahasiswa S2. Mahasiswa S2 itu kalau sidang ujiannya hanya melibatkan 5 orang. Mahasiswanya 1, dosennya 4. Kalau S3 6 orang. Jadi termasuk sidang komisi. Ini kan nggak banyak orangnya. Nah, ini kita sudah pindahkan ke offline. Sudah mulai pindahkan ke offline. Yang S3 sudah ada beberapa, meskipun belum masuk semester genap, sudah ada beberapa yang dilakukan secara offline. Jadi pelan-pelan ini, jadi karena tidak bisa langsung semuanya, tetapi kita sekali lagi mengarahkan pada ujungnya kita berharap bisa offline semuanya. Jadi, nah ini pelan-pelan. Nah, termasuk untuk yang kegiatan di tingkat S1, program sarjana tadi, yang kolokium atau seminar, gitu ya, itu kan nggak melibatkan banyak orang. Biasanya kalaupun offline itu, yang dulu-dulu itu kalaupun banyak itu mungkin 40 orang, 30 orang gitu ya. Jadi nah ini harapannya kita bisa lakukan juga secara hibrid tadi ya Pak Anang ya. Jadi sebagian mungkin bisa datang ke kampus. Yang lain teman-teman tadi Pak Anang sudah menyampaikan kita punya kendala fasilitas. Gitu ya. Jadi saya kira teman-teman yang angkatan 55 mungkin tahu lah ya kondisi, atau 56 yang atau 57 yang sudah pernah ke kampus itu tahu bahwa tadi Pak Anang menyampaikan Departemen Statistika itu nggak punya ruangan besar untuk menampung kuliah banyak orang. Jadi ada ruangan seminar, tadi Pak Anang sampaikan, ada ruang kuliah kecil yang ya barangkali untuk mahasiswa S2 pun, nah ini tadi teman Pak Anang, mahasiswa S2 pun ini yang dibuat luring, offline ini juga kelas kerjasama. Kelas kerjasama itu kelas yang mahasiswanya cuma 9 orang. Jadi yang tadi disampaikan S2 itu luring, itu mahasiswanya cuma 9 orang. Mahasiswa reguler yang satu kelas 30 orang, itu masih kita berlakukan online. Ya, saya kira itu Pak Anang. Jadi sekali lagi semangatnya ini kita akan geser ke offline, tapi bertahap. Nah, itu kenapa tadi Pak Anang menyampaikan, untuk yang S1, kita sedang menyiapkan ruangannya. Jadi karena kemarin baru mendapatkan informasi bahwa kita bisa menggunakan satu ruangan di CCR, tetapi ruangan CCR itu belum siap pakai. Jadi belum ada kamera, belum ada berbagai macam fasilitas yang lain. Nah ini kita sedang coba lengkapi, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan sudah bisa terpenuhi sehingga siap untuk digunakan kuliah hibrid. Yang lain adalah yang kuliah luringnya S2 9 orang, ini juga mudah-mudahan bisa kita pakai sebagai apa Pak Anang ya? Belajar lah begitu ya, belajar begitu ya untuk pelaksanaan offline sehingga mudah-mudahan nanti di tengah semester kalau semuanya kondusif siap untuk mahasiswa yang lebih banyak. Nah, ini kita juga sudah siap dengan berbagai macam perangkatnya. Itu barangkali Pak Anang dan teman-teman semua ya. Terima kasih Mas Abror. Baik, terima kasih Pak Anang dan Pak Bagus atas tanggapannya mengenai kesiapan teman-teman yang lebih memilih untuk kuliah offline. Nah, dikarenakan tadi masih ada beberapa pendapat kesiapan teman-teman untuk kuliah secara offline maupun online, maka dari itu kami akan membuka sesi tanya-jawab ataupun teman-teman dapat memberikan pendapat. Bagi yang ingin bertanya atau berpendapat, saya persilakan untuk raise hand untuk 3 orang penanya pertama. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Bagaimana nih dari kakak-kakak 56 dan 55 ataupun teman-teman dari 57? Nah, di sini udah ada yang raise hand dari Kak Asraf. Mungkin dari Kak Asraf dipersilakan untuk on mic. Baik, terima kasih Abror atas kesempatannya.
Selamat siang Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Anang dan Pak Bagus, saya tidak menyalakan kamera karena kendala jaringan juga ya Pak ya. Perkenalkan Pak, nama saya Ashraf dari Departemen Statistik Angkatan 66. Masih seperti sekarang saya semester 6 Pak. Dan teman-teman yang lain juga bareng ya sama saya. Oke, Pak, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Pak terkait skema yang sudah Bapak coba rancang. Yang pertama Pak, tadi kita sama-sama optimis ya Pak, berusaha buat untuk perkuliahan di statistika ini di sesi setelah UTS itu ya Pak, berarti UAS di semester 6 nanti akan dilaksanakan secara bertahap ya Pak, ke offline gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak, apakah ada semacam penyetaraan dulu Pak, atau mungkin seperti yang dilakukan oleh departemen lain, yaitu ada praktikum terpadunya Pak, atau praktikum tematiknya, mengingat mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang hard skill praktikum komputasi atau pemrogramannya masih ada yang kurang gitu Pak, karena mungkin kondisi online ya Pak. Mungkin apakah ada Pak skema seperti itu Pak? Mungkin itu bisa dilaksanakan ketika di sela-sela liburan atau di sela-sela kesempatan yang ada begitu Pak. Nah, yang mau saya tanyakan itu Pak yang pertama. Nah yang kedua Pak, skema kita kan nanti rencananya mungkin setelah UTS itu akan offline ya Pak. Apakah itu langsung gitu Pak? Kan setelah UTS itu kita langsung sesi UAS ya Pak, pertemuan ke-8. Nah itu apakah ada transisi secara bertahap atau langsung tiba-tiba kita berkuliah secara hybrid gitu Pak di kampus IPB? Mungkin yang ingin saya tanyakan dua itu dulu Pak. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, Mas Abror ya. Iya Pak, silakan. Oke, ya di beberapa program studi yang lain ada istilahnya apa namanya praktikum ya di sela-sela nih kemarin ya beberapa. Itu tadi yang saya lupa tadi. Lagi ngobrol di darat ini ya sama teman-teman 57 tadi yang ketemu saya atau di sini. Jadi tadinya sih saya ini ya atau kita percaya nih walaupun online gitu dengan pemrograman walaupun evaluasi kita memang tidak seoptimal secara offline ya. Tadi saya mengatakan kan mata kuliah yang berbasis teori dan mata kuliah yang berbasis pemrograman itu adalah dua mata kuliah yang dua kelompok mata kuliah yang relatif ketercapaian LO-nya itu ya mungkin dibilang tidak memuaskan nggak enak ya gitu kan, tapi masih kurang lah gitu kan ya. Kita sangat memaklumi itu. Nah kita emang belum apa namanya belum menetapkan ya untuk dilakukan praktikum yang tadi disebutkan seperti di teman-teman di peternakan kan gitu kan ya, teman-teman di yang masuk di lab itu terutama yang masuk di lab lah kimia gitu kan ya, kemudian kedokteran hewan dan lain-lain ya. Yang masuk di lab memang itu konsepnya gini, seluruh mata kuliah yang ada praktikumnya itu kemudian diramu bisa diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya nih kayak proklamasi gitu. Yang dalam jeda yang waktu yang ada ini. Jadi konsepnya ada seperti itu. Jadi jangan sampai mereka itu jadi kayak belajar sastranya lah gitu kan ya, tanpa ada praktikum. Nah konsepnya kira-kira seperti itu. Nah untuk kita itu sebetulnya harapannya sih tadi tidak perlu seperti itu. Nah, namun training pemrograman kalau memang dipandang diperlukan ya kita bisa selenggarakan ya. Bahkan mungkin secara online pun kalau emang perlu pengayaan bisa dilakukan. Beberapa waktu yang lalu Pak Bagus ya kita menyelenggarakan walaupun memang untuk S2 waktu itu. Karena yang S2 juga sama kita evaluasi ternyata perlu pengayaan. Nah, nanti kalau teman-teman yang S1 memerlukan pengayaan, kalau menurut saya kita nggak perlu nunggu nunggu harus secara offline.
gitu kan ya. Secara online pun kita bisa lakukan, gitu kan, untuk kita, karena kan kita berbasis R atau berbasis Python kan, gitu kan ya, untuk itu. Itu mungkin ya, Mas Asraf ya. Silakan nanti dikoordinasikan ya dengan Komdik atau dengan atau kemahasiswaan di titik mana kira-kira yang perlu pengayaan gitu kan ya, lebih gitu kan ya. Nah, kemudian yang terkait dengan nanti sesi UAS ya, itu tadi seperti yang saya sampaikan dan Pak Bagus sampaikan ya, kita akan evaluasi di UTS ini kalau kondisi memungkinkan, kondisinya stabil lah seperti ini gitu kan ya. Ini relatif walaupun dirame-ramein Omikron gitu kan, mudah-mudahan sih stabil lah gitu kan ya. Nah, kalau kondisi stabil seperti sekarang, maka kita yakin gitu kan ya, di sesi UAS itu kita bisa melakukan hibrid ya. Kita bukan full online ya, kita belum siap sepertinya kalau full online karena kapasitas, karena tetap akan diberlakukan PPKM ya, saya yakin itu ya, walaupun mungkin PPKM-nya ini bisa naik turun lah levelnya, sehingga mungkin kapasitas ruangan yang bisa dipakai pun ya maksimum hanya 50% gitu kan, sehingga kami atau di departemen itu membuat skenario-nya adalah kalau semua ini mendukung pada sesi sekarang ini sampai UTS, maka di sesi UAS itu akan dilakukannya hibrid ya. Kalau teman-teman yang sudah ada di Darmaga ini ada, atau di Bogor ini ada 30 orang, saya kira itu bisa masuk ke kelas semua. Tapi kalau ternyata yang ada di Bogor itu sudah 60 orang, gitu kan ya, sementara kapasitas kelas mungkin hanya mampu menampung hanya 30 orang, apa boleh buat? Berarti mungkin itu gantian yang masuknya. Minggu ini kelompok yang satunya, kelompok yang lainnya ya ngikuti secara online, kemudian minggu depannya tukeran, gitu kan ya. Mungkin akan kita lakukan seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang tidak atau belum dapat izin dari orang tuanya untuk pergi ke Bogor, nggak usah khawatir gitu. Jadi kita tetap akan siapkan Zoom tersedup. Jadi kalau yang ada di Bogornya sudah lebih besar dari 30, otomatis kita juga nggak bisa melakukan masuk ke kelas semua, karena kita nggak punya ruangan yang memadai untuk itu. Kalau kita dapat kalau kita dapat jatah di CCR, maka kan paling 30 orangan gitu yang bisa masuk gitu kan ya di CCR tersebut ya. Demikian mungkin ya Mas Asraf. Jadi targetnya itu ke UAS itu belum full 100% offline, tapi desainnya adalah masih hibrid. Oke, demikian mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Pak Bagus ada yang sampaikan praktikum? Cukup dulu Pak Anang. Ya. Ada siapa? Baik Pak. Ada Terima kasih Pak. Ya. Ya, kita berdoa sama-sama. Kita berdoa nanti sama-sama habis acara ini untuk kebaikan kita semua. Minimum ada satu orang yang diijabah doanya kan berhasil kan itu kan. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih Kak Asraf atas pertanyaannya. Di sini selanjutnya udah ada yang raisian lagi. Dari Kak Dias, dipersilakan untuk on mic. Oke, terima kasih Abror atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih Anang, Pak Bagus, dan Bapak Ibu dosen lainnya. Tadi yang saya tangkap mungkin dari departemen juga sudah mengusahakan yang terbaik ya Pak. Mungkin dari fasilitas juga yang menjadi tanggung jawab departemen untuk kuliah hybrid yang rencananya setelah UTS, insya Allah tadi bisa dilengkapi dalam waktu beberapa minggu. Tadi kalau keterangan dari Pak Bagus, itu mungkin kurang dari 1 bulan. Jadi memang kalau hitung-hitungannya, kalau misalkan fasilitas tersebut bisa dilengkapi, mungkin kita bisa berkuliah hybrid dari setengah kelas setelah sesi UTS. Lalu untuk tadi yang Asraf tanggapi program pengayaan, sebenarnya dari GSB itu rencananya kami akan ada program kerja juga Pak. Pertama komunitas data science, insya Allah lagi survei juga. Alhamdulillah kemarin yang sudah ngisi ada 200 orang dan ada beberapa yang memang siap bergabung di komunitasnya. Dan kalau memang terrealisasi, insya Allah juga ada
rencana-rencana di komunitas tersebut. Terus di departemen Anda juga rencananya mau ada proker GSB training atau training pelatihan analisis data. Nah, mungkin dari kami, dari GSB, mohon dukungannya nih dari departemen, Bapak Anang dan beserta jajarannya untuk mendukung program kami, baik itu dari pendanaan dari dana kemahasiswaan, lalu juga mungkin kami juga akan bekerja sama terkait tutornya atau pengajarnya, mungkin dari Bapak Ibu atau Bapak Ibu himpunan alumni juga nanti kalau berkenan bisa menjadi tutor kami gitu di program tersebut. Itu. Lalu yang ingin saya tanyakan Pak, terkait kuliah hybrid itu kan setengah kelas. Nah, setengah kelas ini apakah mahasiswa itu diperkenankan untuk memilih nih Pak? Misalkan tadi kan kalau dari Padang ya udah orang-orang Bogor aja atau orang-orang Jabodetabek yang datang nih ke Bogor gitu. Apakah diperkenankan memilih Pak? Misalkan orang Bengkulu atau orang Nusa Tenggara yang pengen kuliah offline gitu. Jadi dia kuliahnya offline, tapi orang-orang Jabodetabek, orang-orang Bogor yang emang ada kepentingan misalkan magang atau dia belum berkenan nih Pak untuk kuliah offline, memilih untuk kuliah online. Itu yang pertama, apakah diperkenankan untuk memilih. Terus yang kedua, kalau kuliahnya hybrid Pak, skemanya bagaimana Pak untuk pelaksanaan ujiannya Pak di sesi UAS? Apakah hybrid juga ataukah nanti yaudah semuanya online saja ujiannya, atau bagaimana Pak kalau kuliahnya hybrid tapi pelaksanaannya kan pelaksanaan UAS-nya saya belum tahu nih Pak rencananya bagaimana. Mungkin itu dulu Pak, 2 pertanyaan itu. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih Mas Tias ya. Terkait dengan siapa yang boleh ini, tadi saya ngobrol yang ada di Bogor, ada di Jabodetabek kan, bukan berarti yang semua yang di Bogor, semua yang di Jabodetabek langsung otomatis offline ya. Kita kan masih menggunakan, walaupun bukan anak SD lagi ya, prasyarat izin dari keluarga, karena tetap itu menjadi prosedur standar ya. Jadi artinya kenapa saya mengatakan yang ada di Jabodetabek, ada di Bogor, yaitu bisa menjadi apa istilahnya duluan atau disebutkan, ya pertama dari sisi pembiayaan kan gitu kan ya. Yang di Bogor ini kan nggak harus nyari kos, mungkin hanya transfer atau kecuali ada kos dan lain-lain. Tapi itu tidak menutup teman-teman yang dari luar ya, dari Sulawesi, dari Sumatera. Itu kalau emang sudah di dalam rancangannya dan sudah diizinkan oleh keluarga dan sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada, itu ke Bogor itu silakan. Kita tidak akan menutup, tapi kita juga tidak akan mewajibkan harus datang gitu. Kecuali yang tugas akhir yang ujian ya. Kalau itu sih diketok palu diwajibkan ya. Jadi yang kuliah itu sebenarnya silakan. Nah, nanti yang di Bogor pun kan belum tentu semuanya bersedia untuk offline kan ya, Mas Dias kan gitu kan ya. Nah, jadi nanti kalau kita sudah fix nanti hybrid itu, kita akan melihat ada berapa orang sih yang bersedia dan memenuhi standar-standar yang ditetapkan oleh IPB untuk melakukan aktivitas di dalam kampus, gitu kan ya, dari yang ini. Nah, nanti kalau ternyata jumlahnya hanya sedikit, ya terus-terusan orang itu masuk, gitu kan ya. Tapi kalau jumlahnya banyak, ya gitu kan, melebihi kapasitas dari ruangan, ya itu yang kita lakukan rotasi. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi kita, gini Mas Dias, jadi kita tidak ada orang yang di Bogor wajib harus offline, enggak gitu. Atau orang yang di luar Bogor wajib online, enggak gitu ininya ya. Kita melihat kondisi yang ada nanti ya, yang dari luar juga itu silahkan, yang luar Jabodetabek juga silahkan datang gitu kan ya nanti. Yang ada di Jabodetabek juga kalau sakit atau tidak bersedia dan seterusnya, ada hal-hal lain itu juga nggak ada masalah, tetap online. Nah, itu saya kira ya. Kemudian tadi masalah ujian. Saya belum, terus terang aja, saya secara pribadi dan secara diskusi dengan Pak Bagus dan teman-teman di departemen ini belum mikirin masalah ujian kalau nanti hibrid ya. Lagi mikirin memenuhi fasilitas buat hibridnya sendiri, kemudian pengaturannya seperti apa, itu kita masih
berdiskusi yang mana yang terbaik. Nah, untuk ujian tentu nanti kita nyari cara kesetaraan lah, gitu kan ya, supaya yang satu dengan yang lain tidak merasa dirugikan. Gitu. Sementara gitu mungkin, atau Pak Bagus, Bu Ari, tadi ada siapa lagi? Pak Anwar mau menambahkan, silakan. Satu lagi ya tadi, mumpung masih ingat, dukungan departemen untuk program ya. Tadi pengayaan untuk keterampilan dalam tanda petik ya, pemrograman, analisis data, itu silakan ya. Jadi dalam kondisi seperti ini kita tidak hanya menggunakan alokasi untuk dana kemahasiswaan, alokasi-alokasi lain pun nanti kita masih bisa pakai insya Allah ya. Karena dengan kondisi masih banyak kegiatan yang dilakukan online, itu sebenarnya masih bukan banyak ya, masih ada dana-dana yang masih bisa kita alihkan, kita pakai untuk kegiatan-kegiatan support itu. Jadi nanti kalau mengadakan pelatihan, mengadakan workshop ya yang dilakukan oleh GSB, ya segera koordinasikan dengan kita ya, dengan kemahasiswaan, dengan atau Komdik lah gitu kan, manapun duluan yang bisa dikoordinasikan, nanti kita support gitu kan ya. Nanti untuk kondisi sekarang saya tidak batasi. Kalau dulu kan memang karena dana yang ada tidak banyak, harus kita split ke kiri, split ke kanan kan gitu kan ya. Jadi ada pembatasan-pembatasan tertentu. Nah, kalau sekarang sih ngelihat kegiatan kemarin di 2020, 2021 masih ruang untuk menggunakan dana-dana yang ada itu masih tersedia lah insya Allah gitu kan di 2022 ini juga. Oke, saya kira mungkin itu Pak Bagus, silakan ada ditambahkan. Ya, terima kasih Pak Anang. Terima kasih juga Dias. Tadinya saya mau sampaikan itu pada saat Asraf tadi bertanya ya, tadi sudah disinggung oleh Dias bahwa kami tentu saja senang kalau nanti bisa kerjasama dengan GSB dan Himpro Pasca Sarjana ya teman-teman ya, untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang tadi disinggung oleh Asraf tadi. Ya, jadi praktikum terpadu atau apa namanya nanti ya. Kemarin kita juga diskusi dengan himpunan alumni, kita juga dapat dukungan dari mereka untuk penyediaan case kasus-kasus gitu ya, kasus-kasus untuk belajar bersama. Kalau tadi disebutkan ada komunitas dan sebagainya, termasuk mereka juga bersedia untuk menjadi pengajar. Jadi mungkin begitu Pak Anang, dan saya sudah sampaikan waktu itu ke Dias dan kawan-kawan pengurus GSP ya waktu itu ya, saya lupa, mungkin 2 minggu lalu barangkali ya Pak, dengan Pak Anwar, kami sampaikan Pak Anang ke Dias bahwa anggaran yang bisa digunakan itu sekitar 70 ya waktu itu Dias ya, kalau nggak salah ya, saya sampaikan gitu ya. Jadi saya kira cukup longgar begitu untuk bisa dipakai kegiatan-kegiatan itu, dan mudah-mudahan bisa mensupport juga itu komunitas. Mungkin saya juga sampaikan juga Pak Anang ke Dias dan kawan-kawan yang bergerak di komunitas, kalau mereka memerlukan fasilitas tambahan, waktu itu saya sampaikan kalau nggak salah misalkan komunitas apa, misalkan kami perlu Raspberry misalkan itu ya, komputer Raspberry untuk belajar artificial intelligence, atau perlu drone untuk mendapatkan data-data citra dan sebagainya gitu ya, untuk analisis deep learning dan sebagainya, bahan-bahan untuk itu kita juga punya anggaran dari dana BPIF ya Pak Anang ya, yang bisa dimanfaatkan untuk komunitas-komunitas kemahasiswaan. Saya kira mungkin Pak Anwar barangkali juga bisa menambahkan. Tapi intinya Dias, kalau ada rancangan tadi Pak Anwar sudah menyampaikan, mohon komunikasi dengan kami. Siapa tahu kita bisa bantu bersama untuk merancang kurikulumnya. Sehingga misalkan untuk angkatan 55 itu apa, untuk angkatan 56 itu apa gitu ya. Barangkali jangan sama karena mungkin levelnya agak berbeda gitu ya. Itu barangkali ya Pak Anang, Dias dan teman-teman semua.
Mungkin Pak Anwar mungkin bisa menambahkan. Pak Anwar, mana? Ada Pak Anwar? Oh, ada ya Pak Anwar. Sebenarnya tidak ada Pak Anwar Pak, di rumah. Tadi ada tadi, kayaknya sudah keluar. Saya izin bertanya satu lagi Pak. Ya, silakan. Terkait ini Pak, kegiatan organisasi di kampus, apakah misalkan GSB ada kegiatan nih Pak di kampus, diperkenankan nggak Pak untuk pinjam ruangan, jangan ruangan sidang atas tuh Pak, sidang 8 dibukakan atau kita berdiskusi berkegiatan di sana Pak, misalnya kumpul atau ya ada diskusi di sana. Ya, seingat saya udah pernah bilang ke Ardi ya, Dias ya, ke wakil GSB ya, wakil ketua ya, Ardi itu ya, bahwa ruang itu memang didedikasikan untuk komunitas mahasiswaan. Jadi silahkan saja. Termasuk kalau mau sampai malam, silahkan digunakan, tapi ngabari ya nanti supaya bisa disiapkan. Gitu. Mungkin nambah Dias ya. Jadi 2020 begitu kita sudah ngedesain itu satu ruangan ya. Kalau nggak salah itu lebarnya itu berapa tuh? 4,5 kali 9 meter ya satu. Dulu sempat dipakai ruang kuliah anak S2, orang kuliah kecil. Kalau nggak salah 4,5 kali 9 meter tuh ruangan itu. Cukup gede lah kan ya. Nah, di atas. Tapi jangan melupakan ruang GSB yang di bawah ya nanti ya. Jangan mentang-mentang sudah punya ada ruangan yang bisa dipakai gitu kan, yang GSB dilupakan. Nah, di lantai 2 itu dekat lab ya, dekat laboratorium di atas, di antara laboratorium dan ruang seminar ya. Paling ujung kan ruang seminar. Itu ada satu ruang yang emang didesain untuk komunitas, untuk kegiatan kemahasiswaan ya. Nanti di situ kemarin sih karena kita sedang rombak kiri rombak kanan ya, beberapa ruangan, sempat kita simpan dulu beberapa meja di situ ya. Tapi nanti makanya bisa diatur. Dulu yang sempat diminta oleh GSB karpet ya Pak Bagus ya, dan segala macam yang kecil-kecil itu saya kira sudah disiapkan mestinya gitu kan ya. Termasuk ada saya nggak tahu ya, belum dicek lagi masalah komputer, TV ya, televisi ya di situ. TV yang besar gitu kan, itu juga udah kita siapkan untuk teman-teman bisa beraktivitas di situ. Jadi itu bisa dipakai, dan kalau sekarang teman-teman sudah mau menggunakan, bisa koordinasi dengan kita. Nanti Tendik yang di sana akan mengatur kembali dari tata letak barang-barang yang ada di dalam ya, mana yang diperlukan dan mana yang enggak kan gitu kan ya. Kemarin ini sempat dijadiin gudang dulu sebentar. Jadi ceritanya kita membereskan beberapa meja ya, di vernis ulang dan segala macam, nggak ada ruang ya, kita masukin ke situ dulu kan, nggak dipakai kan. Jadi dari tahun 2020 sebenarnya, dari sejak COVID itu kita sudah siapkan ruang itu. Oke, gitu saya kira. Jadi sekarang kalau sudah ada aktivitas di Bogor, teman-teman ya silakan mulai pakai gitu kan ya. Tapi tetap ya jaga protokol kesehatan. Nah ini masalahnya nanti. Jadi jangan sampai ada temuan, ada klaster statistika kan gitu kan. Terkait alur peminjamannya bagaimana Pak? Itu nanti menjadi ini istilahnya nggak minjem ruangan gitu kan, itu adalah untuk mahasiswa. Jadi nanti kalau emang sudah mau dipakai efektif ya, nanti kunci nanti akan saya pegangkan, siapa yang menjadi akan satu orang nanti akan dipegang sebagai penanggung jawabnya gitu. Kalau sudah mau dilakukan efektif. Tapi kalau misalkan akan dilakukan kegiatannya sampai malam, ya harus ngasih tahu, satpam juga di depan harus tahu, dan seterusnya ya gitu. Baik Pak.
Tapi nanti yang di Bogor, saya sendiri sebenarnya di Bogor sih Pak, dekat IPB juga tinggal. Ya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin dikembalikan ke MC. Baik, terima kasih Kak Dias atas pertanyaannya. Mungkin untuk teman-teman yang masih penasaran ingin bertanya, masih dipersilakan bisa raise hand terlebih dahulu. Bagaimana nih teman-teman dari kakak-kakak 56 dan 55, juga teman-teman 57 nih, mungkin yang dari awal kuliah belum pernah ngerasain offline, mungkin bisa menyampaikan ininya, tanggapannya ataupun ada pertanyaan dari teman-teman 57. Udah tadi offline sama saya di sini sempat. Boleh ditampilin foto bersamanya tadi gimana? Oh, boleh Pak. Ya. Yes. Sebetulnya kami itu lebih sering offline, Bro dan kawan-kawan ya. Pak Anang itu hampir setiap hari barangkali di kampus. Saya mungkin seminggu 3-4 kali ya. Jadi kami itu memang sebetulnya lebih senang juga kalau bisa offline ya. Tapi memang kondisinya belum memungkinkan gitu ya teman-teman yang untuk kuliah. Jadi kita sedang persiapkan ya, mudah-mudahan lah kondisinya semakin membaik dan persiapan bisa berjalan dengan lancar semuanya. Jadi kami tadi yang saya sampaikan ini sedang istilahnya ya, belajar juga seperti belajar lagi gitu ya, dari online belajar lagi ke offline, seperti apa nanti protokolnya dan sebagainya. Tadi saya sampaikan kita mulai dengan yang sedikit dulu orangnya ya, lebih mudah memantau. Nanti mudah-mudahan kalau yang sedikit sudah berjalan dengan baik, kita tambah. Kira-kira begitu ya. Besok juga kalau ada yang mau ke Darmaga, misalkan mau lihat ruangan yang tadi disampaikan oleh Dias, saya dan Pak Anang insya Allah besok ada di kampus Darmaga. Kalau sekarang Pak Anang ada di kampus Banang Siang dengan teman-teman, beberapa teman-teman mahasiswa 57 yang katanya typing untuk acara apa Pak Anang? Polstat ya? Iya. Betul Pak. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi ya, hal-hal yang lain. Mungkin ini dari teman-teman 57, aku coba ajak ngobrol nih dari Angelica. Apakah Angelica hadir di Zoom? Halo Angelica. Sepertinya ada kendala mungkin dari Halo Angelica. Ini dari yang paling jauh di paling timur siapa? Nah, mungkin dari yang paling jauh nih, dari 57. Yang paling timur atau paling barat? Ada yang sedang di Papua nggak? Maluku? Jangan-jangan saya udah pernah ngomong gini cuma lupa lagi. Nusa Tenggara ada nggak? Nusa Tenggara ada Pak 56 tapi sepertinya nggak join Pak. Ke atas. Anwar udah masuk nih Pak Anwar. Siapa tahu Pak Anwar ada yang mau disampaikan. Mana Pak Anwar? Pak Anwar ada yang harus disampaikan? Ya, sambil nunggu Pak Anwar juga. Yang dari Sulawesi ada nggak di Sulawesi? Waduh, ini statistika sekarang ke Indonesiaannya kurang ya. Sampai Sulawesi aja kok nggak ada gitu. Aceh, Sumatera Utara adalah mestinya kalau sama Sumatera Utara ya. Kecuali sedang tidak bergabung. Memang kan sudah mulai berhilangan sih.
Sumatera Kemudian Barat sepertinya ada Pak, Sumatera Barat Pak. ya turun bawah Sumatera Barat, Riau, Jambi. Connect di Kampung Rambutan nih, Pak Anang. Ternyata sudah di Jabotabek semua orang-orangnya. Bu Ari mungkin ada yang mau sampaikan tuh, Bu Ari. Udah ada Pak Bagus. Terima kasih Pak. Bu Ari itu masih di Pacitan. Aku lagi rapatnya tuh Pak buat jurnal ya. Oh, siap-siap. Oke. Mungkin ini Fani ini dari Sumatera Barat. Fani apakah bisa on mic? Sepertinya sedang ada kendala. Mungkin bisa dilempar untuk kakak-kakak dari 5655 mungkin masih penasaran ingin bertanya mumpung masih ada Pak Anang dan Pak Bagus nih yang bisa menjawab rasa penasaran kakak-kakak semua. Untuk 55 Februari kolokium ya. Februari ya Pak Bagus ya? Lupa saya. Februari ya betul ya. Kenapa, Pak? Februari kan? Kolokium ya, 55 kan? Kalau bisa Januari itu, 55 itu. Ya, Januari kasihanlah cuma seminggu, diberi break dulu seminggu lah gitu kan. Nggak ada yang ini nih. Seru-seru semua, nggak ada suaranya. Temennya Dias nih seru-seru semua. Oke, mungkin jika dari Bapak Ibu tidak ada yang ditambahkan, bisa saya tutup sesi pertanyaan dan diskusi pada siang hari ini. Oke. Menarik sekali nih pertanyaan dan pendapat yang telah diajukan oleh teman-teman statistika. Begitu pula dengan jawaban dari Pak Anang dan Pak Bagus yang menjawab kebingungan teman-teman mahasiswa statistika. Ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan berpendapat, dan juga terima kasih kepada Pak Anang dan Pak Bagus yang sudah memberikan jawaban. Sebelumnya, aku mau mengingatkan nih, untuk teman-teman dapat mengisi link presensi dan evaluasi acara yang akan di-share melalui kolom chat room Zoom oleh rekan saya. Kepada operator, dan rekan saya mungkin bisa mengirim link evaluasi dan presensinya di room Zoom, di chat room Zoom. Terima kasih. Bagaimana operator, apakah bisa? Oke, mungkin teman-teman bisa mengisi link presensi dan evaluasinya terlebih dahulu. Oke, tidak terasa dengan berakhirnya sesi diskusi dan tanya jawab, berakhir juga rangkaian acara kita pada siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu undangan dan teman-teman yang sudah berkenan hadir pada acara bincang bareng siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya Muhammad Abdul Kustiansyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih ya. Kalau ada apa-apa, kontak-kontak kita ya. Oke, Baik, Pak. izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Anang, Pak Bagus. Sama-sama. Sip. Pamit ya. Wih, ada Bang Marta.